Salam budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, yang kami hormati Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, serta latihan daring guru di masa pandemik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur berkumpul timba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, selamat bergabung, peserta pelatihan, dan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Selanjutnya saya akan memandu acara pada siang ini. Pelatihan daring guru di masa pandemi ini mengusung tema menulis PTK dan mendaftarkan ke jurnal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan raya, dilanjutkan dengan jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Mereka anakku negeri mereka yang hiduplah Indonesia Raya. Aku diriku Indonesia marilah kita Indonesia semuanya rasa budinya Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdekamu Indonesia. Anak kita yang sakit, di sanalah aku berdiri,
jaga ibu sejati. Indonesia berseri, tanah yang aku sayang. Marilah kita berjanji, Indonesia selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semua. Majulah negerinya, majulah bumbunya, Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Indonesia Raya, Indonesia Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, tercinta. Indonesia Raya merdeka, ya. Kenapa lagu Indonesia Raya bunyi-bunyi ayam? Halo Ibu Indah. Ya, bagaimana Pak cara nih Mars IG-nya? Ini audionya tidak join tadi, Pak. Oh iya. Teman ada suara. Nah, Syarani gangguan audio jaring. Ikatan Guru Indonesia mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik Ikatan Guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, tiada ibu menteri, jayalah IKI, majulah IKI.
Ikatan Guru Indonesia, jayalah Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Profesional menjadi pelopor perubahan. Mengajar kalau tidak belajar, pendidikan ke depan dalam ilmu. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Ikatan Guru Indonesia, jayalah Guru Indonesia. Terima kasih. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan membawa bersama memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Ibu Haji Safwiyah Rahim. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan buat kita hadirin yang sama berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Harap agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa asmi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa untuk mengikuti pelatihan penulisan PT dan mendaftarkannya ke dalam jurnal yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kota Kendari Provinsi. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah pemilik dalam kegiatan ini. Kami mohon hidayah-Mu dan inayah-Mu, kiranya kami dapat dimudahkan dalam melaksanakannya. Walaupun kami sadari di masa pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah dan penuh keterbatasan, tapi kami selalu berharap hikmah positif dari kondisi yang ada saat ini. Maka limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semua yang ikut dalam kegiatan diklat ini yang dimulai hari ini sampai selesai nantinya. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas yang tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan
agar kami dapat menghasilkan karya tulis ilmiah untuk kemudian dapat dipublikasikan sebagai bentuk pengembangan keprofesian kami, sebagai tugas kami dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengarkan doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala syukrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan pelatihan daring guru di masa pandemi. Kepada Bapak Riz Aprisal, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu host, Ibu Hajah Fajlan Indah atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan saya sebagai Ketua Panitia untuk memberikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Bapak Makmur SPD MPD, yang mungkin pada saat ini belum sempat hadir. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Yang terhormat Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara, Bapak Jasmine SPD, PD. Yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Kendari, Pak Dr. Surahmat Togala. Yang terhormat narasumber yang mungkin berkesempatan hadir pada hari ini, Bapak Dr. Kadir MSI dan Ibu Chandra Sri Urbayanti. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus dan anggota IGI Kota Kendari sekaligus yang sebagai panitia kegiatan pelatihan pada saat ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga para peserta pelatihan menulis PTK antar jurnal pada hari ini. Kota Kendari sana dengan panitia pelaksananya dengan tajuk menulis PTK dan daftarkan ke jurnal. Pada saat yang bersamaan juga dan mungkin di beberapa hari sebelum dan sesudah ini juga pelatihan seperti ini dilaksanakan di 30 provinsi dan 30 kota yang berbeda dengan melibatkan IGI wilayah masing-masing dengan tema dan judul yang berbeda-beda. Kegiatan ini kami dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 17 sampai 28 Oktober 2020 dengan kombinasi pelatihan dan pendampingan secara daring melalui dan grup WA, di mana pelatihan via Zoom berlangsung selama 12 jam, sedangkan pendampingan dilaksanakan selama 20 jam, sehingga jumlahnya semua total adalah 32 jam. Adapun materi pelatihan ini adalah materi pertama, filosofi penelitian tindakan kelas dan merancang penelitian tindakan kelas atau PTK oleh Ibu Chandra Sri Urbayanti, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data PTK serta evaluasi dan rencana tindakan lanjut jurnal ilmiah oleh Dr. Kadir MPD. Kemudian setelah materi, kemudian dilanjutkan dengan penugasan dan pembimbing di grup WA masing-masing. Nah, jumlah peserta yang mendaftar dalam pelatihan ini totalnya adalah 716 orang dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat tadi di daftar ada dari Aceh sampai dari Papua. Kemudian dari 716 orang itu kami bagi dalam 8 kelompok sehingga untuk memudahkan atau mengefisienkan bimbingan
dan pendampingan pada saat nanti penyusunan PTK. Dan diharapkan dari kegiatan ini para peserta dapat menyusun dan menghasilkan sebuah PTK dan juga jurnal yang akhirnya dan nanti juga selama jika mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, akan diberikan sertifikat. Ada sertifikat webinar yang mungkin akan diberikan oleh IGI Pusat dan sertifikat 32 jam yang akan diberikan oleh IGI Kota Kendari. Ini mereka yang memenuhi syarat. Nah, kami ucapkan selaku panitia terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para sponsor kegiatan ini, Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, kemudian dari Narasi, kitabisa.com dan sekolah sponsor kegiatan ini. Demikian laporan singkat yang bisa saya bawa pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan Bapak semua. Saya mewakili teman-teman IGI Kota Kendari selaku panitia. Mohon maaf apabila selama persiapan dan ada acara pembukaan pada hari ini ada kekurangan. Kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Daring Guru di masa pandemi. Kepada Bapak Rizal Pisal kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Jasmin Suryadi, SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Anda Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kendari, mungkin beliau sudah bergabung ya. Yang kami hormati pula Kakanda Ketua Umum Muhammad Ramli Rahim. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengurus IGI Kota Kendari, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Saya sempat melihat ternyata pesertanya bukan hanya dari Sulawesi Tenggara, ya. Jadi benar-benar merupakan miniatur Indonesia kegiatan kita pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tengah suasana pandemi ini kita masih berkesempatan meluangkan waktu kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Ini adalah bagian daripada pembuktian kita bahwa guru yang mau terus maju, yang mau terus berkembang. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita akan menjadi pelopor untuk menggairahkan kembali. Ya, ini saya juga tadi sempat kaget pesertanya sampai sebanyak ini. Alhamdulillah. Kami juga berterima kasih sekali lagi kepada IGI Pusat yang telah memilih Kota Kendari sebagai salah satu daerah yang dipilih untuk kegiatan ini di SDI dengan support Narasi juga. Ya, kita bersyukur bahwa dari sekian daerah, sekian wilayah yang mengusulkan, Kota Kendari terpilih merupakan daerah sasaran daripada kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasanya tidak akan mengambil slot berbicara terlalu banyak karena ya hanya memberikan pengantar, tapi sebelum itu perkenankan saya sedikit mereview materi kita yang terkait dengan kondisi real apa yang ada di lapangan, apa yang dialami oleh guru-guru kita, bahwa kita harus jujur akui penulisan karya tulis ilmiah dan secara spesifik penulisan PTK ini masih menjadi momok bagi sebagian besar guru-guru kita, dan kita yang hadir pada kegiatan hari ini, kita akan menjadi motivator bagi teman-teman yang lain. Ya, karena kalau melihat data-data yang disampaikan kementerian yang tahun 2006, saya ingat betul itu tahun 2006, bahwa karena berdasarkan peraturan baik di tingkat Menpan maupun Kementerian Pendidikan, bahwa persyarat
Apa kemudian konsekuensinya, yaitu mentoknya kepangkatan seseorang. Kalau pada tahun 2006 itu menurut Kementerian Pendidikan tidak sampai 1% dari jumlah guru yang berada pada golongan 4B. Apa penyebabnya? Karena kendala persoalan penulisan karya tulis ilmiah itu untuk memenuhi syarat. Dengan Permen PANI 2009, saya kira jumlah itu akan lebih jumlahnya. Kenapa? Karena di dalam Permen PAN itu disebutkan bahwa bukan lagi hanya dari 4A ke 4B, tetapi syarat itu dilakukan dari 3A. Saya yakin itu jumlahnya akan yang tahun 2006 yang disampaikan oleh pemerintah. Saya juga belum mengupdate keadaan terbaru, tapi saya yakin sekali bahwa jumlahnya pasti akan bertambah. Dan ini merupakan PR kita bersama. Dan IGI sudah jauh-jauh hari memutuskan untuk mengambil peran proaktif, untuk membantu, kita saling dukung, kita saling bantu untuk membantu teman-teman kita yang mengalami kesulitan pemenuhan persyaratan itu. Tapi terlepas dari itu bahwa sesungguhnya tidak hanya gairah menulis PTK itu tidak hanya dalam kaitan memenuhi syarat kenaikan pangkat itu, tapi saya kira lebih dari itu. Kalau Pramudia Anantatur karena pernah bilang bahwa kita menulis itu supaya kita dikenang bahwa kita pernah hidup, katanya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya yakin kita teman-teman semua punya gairah, punya kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jurnal. Jadi penulisan PTK dan menerbitkannya ke dalam jurnal, saya kemudian seperti terbangun dari tidur yang panjang bahwa awal-awal kepengurusan kami di IGI wilayah, salah satu program yang sampai saat ini belum terrealisasi adalah pembuatan jurnal untuk bagaimana memberikan ruang. Karena jujur saja salah satu kendala itu tulisan teman-teman memiliki ruang-ruang yang terbatas untuk dipublikasi. Mudah-mudahan momentum kegiatan hari ini bisa menyemangati kami kembali kita bersama-sama dengan Kota Kendari untuk segera merealisasikan, mewujudkan supaya melalui IGI kita punya media yang jurnal itu yang bisa menjadi publikasi daripada karya tulis teman-teman. Karena sebagus apapun tulisan itu kalau tidak dipublikasikan juga, ya itu juga akan kurang diketahui. Lebih-lebih lagi soal bicara angka kredit, itu saya kira akan bermanfaat lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman yang di daerah. Kelihatannya hampir seluruh Sulawesi Tenggara juga hadir. Kami ingin juga menitipkan pesan karena di Sulawesi Tenggara ini dalam konteks keigian masih ada beberapa daerah yang sampai saat ini belum ada pengurus IGI-nya, walaupun anggotanya sudah ada. Kami terus mendorong itu. Kalau ada kawan-kawan di grup ini yang bisa mengambil peran aktif, kita sangat terbuka untuk mendorong, merealisasikan itu supaya kita sudah rindu bahwa daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh itu bisa mengambil peran-peran aktif dalam peningkatan kompetensi guru teman-teman kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Sekali lagi kepada Kakanda Kepala Dinas, terima kasih sudah mengkonfirmasi beberapa waktu lalu bahwa bersedia membuka kegiatan IGI Kota Kendari yang didukung oleh IGI Pusat. Kami berterima kasih. Kakanda Ketua Umum juga, saya yakin beliau ini sangat sibuk. Saya juga sudah dengar bahwa setelah ini harus membuka tempat lain. Ya, insya Allah saya yakin kita semua kalau ini bermanfaat, apa yang kita lakukan pasti akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada teman-teman panitia juga yang sudah menyiapkan ini. Saya yakin ini juga tidak mudah karena kita masih dalam tahap-tahap adaptasi untuk membiasakan diri secara sungguh-sungguh menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Walaupun juga saya tahu bahwa IGI yang moda-moda seperti ini bukan hal yang baru, bukan benar-benar baru, ya. Tetapi kita akan saling membiasakan dengan hal-hal seperti ini. Satu lagi terakhir, dalam rangka Hari Guru, Bapak Ibu, IGI Sulawesi Tenggara dengan kita koordinasi juga dengan teman-teman IGI Kabupaten Kota di bulan November nanti dalam rangka peringatan Hari Guru, HUT IGI,
dan Hari Guru Nasional, kita berencana sementara mengatur sekarang, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan doa kita bersama. Kita akan mengadakan pelatihan sepanjang 30 hari di bulan November itu. Ya, kita juga sementara membangun segala sumber daya yang kita bisa upayakan untuk mendukung kesuksesan kegiatan yang kita rencanakan. Terima kasih sekali lagi buat kita semua, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman sehingga imun tidak turun. Ya, sekian, mari kita saling mendoakan, saling mendukung, insya Allah. Ini setiap kita Demikian ya, provinsi Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara yang tetap saja gagah ya, dari dulu sudah gagah memang nih sampai sekarang meningkat wilayah. Dr. Sul yang saya hormati, yang mensupport kawan-kawan semua agar bisa beraktivitas dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Alhamdulillah, ini sesuatu yang harus kita syukuri karena kita merasakan betul bahwa ritme dan gerakan Ikatan Guru Indonesia sejak kami menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia sampai hari ini hampir-hampir tidak pernah mengalami penurunan ritme secara nasional. Soal di beberapa daerah belum berkembang, itu hanya persoalan waktu saja. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan adalah sesuatu yang luar biasa. Paling tidak teman-teman bisa menunjukkan bahwa ada upaya serius dari teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Saya sering bilang ke teman-teman semua bahwa kita harus bergerak, kita harus berupaya maksimal untuk meningkatkan kompetensi kita. Kenapa harus seperti itu? Karena kita tidak bisa berharap sama pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten kota. Mereka bukan tidak mampu dan tidak punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi guru. Mereka sangat ingin meningkatkan kompetensi guru itu. Tetapi memang berbagai regulasi membatasi mereka sehingga upaya-upaya peningkatan kompetensi guru terlihat sangat lamban. Sehingga uji tentang kualitas guru, tentang hasil pembelajaran dan sebagainya, ya memang masih menjadi masalah di kita. Dan karena itu kita tidak boleh hanya sekedar berdiskusi, kita tidak boleh hanya sekedar mengumpat pemerintah, apalagi menjelek-jelekkan pemerintah, tapi kita sebaiknya mengambil peran untuk langsung terjun untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Kita tidak cukup dengan diskusi saja, tetapi harus apalagi berharap orang lain yang mengerjakan, tetapi kita harus mengambil peran langsung untuk bisa meningkatkan kompetensi itu. Insya Allah saya secara pribadi sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia akan segera mengakhiri masa jabatan tanggal 31 Januari 2021. Dan saya sudah mengumumkan ke halayak dan publik secara umum bahwa saya tidak bersedia dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum IGI dan tidak akan mencalonkan diri lagi. Saya sebenarnya berharap Adinda Jasmine ya menjadi penerus kita di masa depan. Tidak salah kalau kemudian beliau menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia di masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati,
bagaimanapun perjalanan kita cukup panjang. 5 tahun ini menjadi waktu yang cukup panjang ternyata dalam periodisasi kepengurusan. Maka itu saya termasuk orang yang mendorong agar Kongres nanti merevisi masa kepengurusan. Jangan lagi 5 tahun. Kalau boleh cukup 3 tahun atau 4 tahun saja. Kenapa? Kalau saya misalnya 5 tahun, melanjutkan lagi 5 tahun, berarti 10 tahun saya akan jadi ketua umum IGI. Kapan ketua umum itu berganti? Begitu lama rasanya baru berganti. Maka itulah kenapa saya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi. Ini demi regenerasi di tubuh organisasi kita. Yang kedua, banyak hal yang sudah berubah di Ikatan Guru Indonesia. Dulu kita mengenal IGI belum begitu banyak ya. Jadi provinsi-provinsi yang aktif IGI itu belum banyak. Ketika saya jadi ketua umum tahun 2016, banyak SK yang baru sekedar SK. Belum ada aktivitas apa-apa di lapangan. Bahkan mereka paling kalau tidak salah di sekitar 7 provinsi yang aktif, itu pun kabupaten kota belum bergerak maksimal. Tapi alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Ikatan Guru Indonesia yang keanggotaannya tersebar di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. 514 kabupaten kota di Indonesia, tidak ada satupun lagi yang tidak ada anggota IGI-nya. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Yang kedua, IGI saat ini sudah memiliki kekuatan yang cukup ya. Artinya IGI itu sudah sangat disegani. Kalau berbicara tentang organisasi guru, dimanapun diceritakan pasti IGI diikutkan. Ya, jadi misalnya di Kemdikbud, kalau ngundang organisasi guru, rasanya tidak sah kalau IGI tidak diundang. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, ya rasanya tidak begitu nyaman kalau misalnya Ikatan Guru Indonesia tidak dilibatkan. Bahkan di beberapa event, di beberapa persoalan, IGI sudah dilibatkan dan menjadi satu-satunya organisasi guru yang dilibatkan. Misalnya seperti KPK itu sudah 4 tahun berturut-turut, itu hanya melibatkan Ikatan Guru Indonesia dalam upaya pendekatan kebijakan KPK. Termasuk tahun ini saya sudah dikonfirmasi bahwa KPK akan kembali melakukan rapat kerja dan kita diminta kembali untuk terlibat dalam proses penyusunan regulasi-regulasi baru internal KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, IGI juga kepengurusannya sudah sangat baik saat ini. Kita sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, beberapa kabupaten kota mulai tumbuh dan ada sekitar 300 kabupaten kota sudah memiliki kepengurusan. Beberapa provinsi sudah lengkap semua kabupaten kotanya dan ini menjadi bekal yang sangat baik untuk kepengurusan IGI selanjutnya di tahun 2021 sampai 2026 ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, semua ini tentu saja melewati berbagai hal yang tidak ringan ya. Semua pengorbanan kita lakukan, banyak hal yang sudah kita korbankan sama-sama, termasuk waktu, tenaga, dan pikiran kita tercurah untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia melalui Ikatan Guru Indonesia. Bagi saya sebenarnya bukan organisasinya yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita berpartisipasi secara aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Saya sendiri secara pribadi selama 5 tahun ini betul-betul hampir seluruh pikiran dan waktu saya untuk Ikatan Guru Indonesia. Melayani wartawan itu bukan pekerjaan mudah dan bisa 24 jam harus kita layani mereka. Kita bersyukur karena IGI sudah dalam posisi yang luar biasa. Kompas, Republika, media televisi dan sebagainya selalu menganggap bahwa IGI butuh diminta pendapatnya tentang berbagai isu-isu nasional yang berkembang. Dan ini perlu respon yang sangat cepat untuk bisa menanggapi hal-hal seperti itu. Dan selama 5 tahun ini, kemarin ada sedikit riak-riak tentang keuangan Ikatan Guru Indonesia, dan saya sampaikan ke teman-teman, setelah saya cuti, saya minta staf saya untuk menyusun laporan keuangan, penggunaan uang pribadi saya untuk organisasi ternyata memang tidak kecil. Saya sendiri rasanya hampir tidak percaya bahwa secara pribadi lebih dari 1,8 miliar uang saya gunakan untuk organisasi ini, mengembangkan organisasi ini. Dan itu uang pribadi yang saya gunakan. Meskipun sebagian terganti, tapi tidak semua juga bisa digantikan. Ya. Dan karena itu, saya juga yakin bahwa teman-teman ketua wilayah, teman-teman ketua daerah juga melakukan hal sama. Soal jumlah berbeda itu hanya soal jumlah saja. Tetapi teman-teman mengeluarkan dana, anggaran
kemudian tenaga, pikiran, semua tercurah untuk itu. Apalagi teman-teman Ikatan Guru Indonesia seperti kemarin saya membuka kegiatan IGI Wonogiri, itu dalam 3,5 tahun mereka membuat 60 kegiatan, itu kabupaten kota. Dan mereka kemarin webinar ini kita syukuri bersama karena jarang sekali ada kegiatan di satu tempat yang pesertanya kurang dari 300. Ini saya lihat teman-teman sudah 290. Ya, saya yakin ini masih bertambah sampai kemudian kita sebentar menjalankan pelatihan itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita nikmati saat ini di Ikatan Guru Indonesia adalah perjuangan kita bersama, dan semua ini tentu saja tidak mudah. Banyak strategi, banyak hal-hal tertentu yang harus kita lakukan untuk bisa sampai pada posisi saat ini. Misalnya kita bahkan melakukan hal-hal yang ekstrim dan tidak biasa. Misalnya kita mengirim pelatih atau melaksanakan kegiatan di tempat yang tidak ada satupun anggota IGI di sana. Tidak ada satupun anggota IGI, seperti kita kirim guru ke Tambrau untuk melatih, kita kirim ke Minahasa Utara. Saat itu tidak ada anggota IGI di sana. Tapi alhamdulillah setelah kita datang dan kembali dari sana, itu respon mereka sangat besar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ternyata mengalami ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh organisasi guru di daerah mereka. Sehingga ketika Ikatan Guru Indonesia masuk, itu direspon dengan sangat baik. Kemudian kami menerbangkan pelatih dari satu tempat ke tempat lain. Itu bagian dari upaya kita untuk membangun sekat psikologis antara pelatih dengan yang dilatih di daerah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah saat ini kita membangun Kementerian Ikatan Guru Indonesia, dan kita bisa melihat bahwa saat ini kalau cari 1000 pelatih IGI, itu ada kalau 1000. Ya. Dan itu semua dari internal guru, bukan dari luar. Dulu-dulu kita bergantung sama dosen dan para ahli-ahli IT dari para penyedia perusahaan-perusahaan IT. Tetapi saat ini tidak. Saat ini mau dilatih apapun, ada di Ikatan Guru Indonesia. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa, dan bahkan sekarang kita terbuka. Siapa yang mau terlibat silahkan. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari 30 kegiatan yang kita berkolaborasi dengan Jaringan Sekolah Digital Indonesia, kemudian Narasi, kitabisa.com, kemudian Yayasan Guru Belajar. Dari mana dananya kemudian kegiatan ini bisa berjalan? Sekitar bulan Maret April itu ada konser musik yang dibuat oleh kitabisa.com bersama Narasi, itu dalam upaya mereka untuk mengumpulkan donasi dalam membantu penanggulangan COVID-19. Ternyata dananya sudah dibagi-bagi, ada yang tersisa, dan dipanggil 4 organisasi guru, dan salah satunya adalah Ikatan Guru Indonesia. Kegiatan ini, dana itu kemudian kami bagi 2, karena kami harus membicarakan dengan mereka, termasuk proposalnya seperti apa dan sebagainya harus kami bicarakan. Kami membagi 2, yang pertama guru kunjung yang menurut kami melakukan proses pengabdian luar biasa. Bahkan kami menyebutnya melebihi batas pengabdian. Jadi mereka mendatangi siswanya satu persatu, bahkan ada yang berkelompok ya, mendatangi siswa mereka. Untuk kami berikan penghargaan dari pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia dalam bentuk uang tunai, transfer tunai langsung. Jadi mereka cukup menunjukkan bahwa ada bukti yang mereka punyai terkait program guru kunjung, kemudian mereka mengirimkan ke kami, buat narasi sedikit, kirim nomor rekening, uangnya kami kirimkan. Itu penghargaan kepada mereka yang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau misalnya kita bikin pelatihan pembelajaran online kan hal biasa, belajar di kelas menjadi hal biasa. Tetapi mereka melakukan itu sesuatu yang luar biasa, karena itu kami hargai. Kemudian bagian kedua dari situ kami gunakan untuk pelatihan guru. Ya. Alhamdulillah kami sebenarnya ditarget oleh Narasi itu hanya 1.500 guru. Tetapi kalau 1.500 kemarin Kalimantan Selatan itu pesertanya 2.000 orang. Jadi satu kegiatan udah lewat gitu ya. Nah ini kami berikan sebenarnya sebagai supporting kepada kawan-kawan IGI. Ya. Supportingnya adalah dalam bentuk sum premium kita berikan. Jadi siapapun yang terpilih jadi penyelenggara itu juga sekaligus kami berikan sum premium. Sum premium bisa digunakan 2 bulan. Artinya bisa digunakan sampai bulan Desember 2020. Jadi saya berharap teman-teman IGI Kota Kendari bisa memaksimalkan itu. Tetapi kalau misalnya ada ruang yang kosong di antara tanggal-tanggal itu, mungkin bisa dikoordinasikan dengan Dinda Ketua Wilayah, supaya IGI kabupaten lain, kota lain di Sulawesi Tenggara itu bisa menggunakan itu. Ya, keinginan kita seperti itu, supaya bermanfaat lebih. Ya, dan itu juga sudah dikoordinasikan dengan yang lain-lain. Seperti misalnya di Sumatera Utara itu sudah berjalan. Jadi lingsumnya diberikan ke
salah satu kota, tapi kota itu kemudian oleh pengurus wilayahnya dikelola, dibagikan kepada yang lain-lain. Kan ada 60 hari bisa digunakan Zoom itu. 60 hari bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan kompetensi guru kita bersama. Dan Zoom-link ini membuat kita lebih mudah. Dulu saya ingat sekali pelantikan Dinda Jasmine sebagai ketua wilayah, saya hanya 2-3 jam kalau tidak salah di Kendari. Karena harus berangkat ke Lombok ya, dengan pesawat. Hari ini saya buka acara hampir bersamaan. Sopeng Kendari dengan Bali ya. Tetapi bisa kita lakukan tanpa harus kemana-mana. Dan ini saya kira harus kita manfaatkan. Peluang-peluang ini harus kita manfaatkan untuk upaya-upaya kita meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Dan saya kira Dinda Jasmine akan bisa mengelola itu dengan sangat baik. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang salah kata yang saya sampaikan. Jika ada termasuk jika ada dalam 5 tahun kepengurusan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia ada kesalahan, ada ketersinggungan atau apapun itu, terutama ke Dinda Ketua Wilayah, saya mohon maaf karena interaksi banyak ke beliau, ke Ketua Daerah dan semua teman-teman IGI di Sulawesi Tenggara, saya mohon maaf dan insya Allah sebenarnya saya tidak akan 100% meninggalkan upaya kita meningkatkan kompetensi guru. Semata-mata memindahkan ke generasi kepengurusan itu agar IGI bisa tumbuh lebih cepat lagi. Jangan stagnan hanya di MRR saja. Jadi saya beberapa bulan lalu itu mendirikan lembaga sebagai masa persiapan pensiun sebenarnya. Jadi kami ini kan setelah tidak lagi menjabat ketua umum tidak boleh mengalami post power syndrome. Ya. Jangan-jangan merasa masih berwenang padahal tidak punya kewenangan lagi. Merasa masih berkuasa tapi tidak punya kekuasaan lagi. Merasa masih bisa mengatur padahal sudah tidak boleh mengatur lagi. Ya. Jadi kami mempersiapkan masa di mana setelah itu kami akan menjalani sesuatu yang tidak lagi mencampuri Ikatan Guru Indonesia, tapi paling membantu Ikatan Guru Indonesia. Sama dengan yang dilakukan Mas Nanang dengan Gernas Tastakanya, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, Mas Nanang, Mbak Putih, dan teman-teman pendiri IGI yang satu, beberapa orang di sana, itu kemudian mendirikan Gernas Tastaka. Kemudian Pak Mas Iksan misalnya yang membuat media guru, kemudian ada Pak Satria yang membangun gerakan literasi dan bergerak kemana-mana. Maka itu JSDI adalah wadah kami selanjutnya untuk mengembangkan itu, tidak untuk menyaingi IGI tapi untuk mensupport IGI dan kami tidak ingin mencampuri IGI terlalu jauh karena ke depan akan ada ketua baru yang akan mengelola itu. Saya kira ini upaya-upaya kita untuk tetap berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Ibu Chandra sebagai pelatih saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita semua, baik yang sedang belajar maupun yang melatih. Dinda Ketua, terima kasih banyak partisipasinya. Kami bangga dengan teman-teman semua. Semoga ini menjadi pahala buat kita semua. Saya mohon izin pamit. Ini dari sini langsung ke Bali lagi. Ada Semoga Pak Kadis, Pak Kadis sudah semua. ada di ruangan kayaknya. Sudah ada Oh di ya, room Pak Kadis. Pak Kadis, mohon bimbingan kawan-kawan semua IGI Kota Kendari. Kami selalu datang ke Kadis-Kadis menyampaikan ke Pak Kadis, kami datang untuk membantu Pak Kadis, bukan untuk meminta bantuan. Jadi kalau yang lain-lain kadang datang untuk meminta bantuan, kami di IGI itu selalu datang ke kepala dinas, datang ke gubernur, datang ke wali kota, datang ke menteri, itu menyampaikan, kami akan membantu. Bukan kami hebat, tapi ada sesuatu yang bisa kami bagikan. Saya kira seperti itu Dinda Jasmine, Ketua Wilayah, Dr. Sul, Ketua Daerah, kita semua ini datang untuk membantu peningkatan kompetensi guru Indonesia. Jadi tidak ingin menjadi beban dari masalah, tapi ingin menjadi bagian dari solusi masalah kompetensi guru Indonesia. Kira seperti itu. Mohon izin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya izin Dinda Ketua Wilayah, Pak Ketua IGI Daerah, terima kasih banyak. Pak Kadis, mohon saya izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia atas kata sambutannya. Selanjutnya sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Bapak Makmur SPD MPD, sekaligus kami meminta kesediaannya untuk membuka secara resmi kegiatan pelatihan daring guru di masa pandemi. Kepada Bapak kami persilakan.
Halo, Ibu Haji Sahwiyah. Ya, halo. Ya, apa Pak Kadis sudah bersama kita di room meeting ini? Ya, saya lihat dia ada. Sudah ada beliau, ada. Ada. Mic-nya sudah aktif itu. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman IGI semua. Alhamdulillah, silakan Bapak. Ya, halo Pak Ketua IGI Kota Kendari. Waalaikumsalam Pak Kadis. Silahkan. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Halo, Bu Indah, coba disapa Pak Kadisnya lagi. Iya. Ya, halo. Ya. Silakan Ya, Pak sudah Kadis. kedengaran suaranya Ya, Pak Kadis. kedengaran, Pak. Silakan Bapak. Ya, kedengaran suaranya. Sudah kedengaran Pak. Halo. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Sudah jelas Pak. Kayaknya di luar kota beliau ini. Iya, halo Pak Kadis. Bisa memonitor suara kami di room meeting, Bapak? Pak Zul, kayaknya jaringan Pak Kadis ini kurang bagus. Audionya tidak bisa join di room meeting bersama kita. Saya chat dulu beliau. Ibu Haji Sahwiyah. Ya, halo. Siap. Halo, kedengaran Ya. Pak Kadis? Kedengaran Pak Kadis, baik Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, yang terhormat dan saya hormati Bapak Ketua Umum IGI Ikatan Guru Indonesia, Pak Dr. Ramli Rahim. Yang saya hormati Ketua IGI Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Ketua IGI Kota Kendari. Yang saya banggakan, saya muliakan para guru, anggota IGI, seluruh acara webinar kita pada sini. Tentunya pertama-tama kita mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam joint seminar terkait dengan pembelajaran atau PPK bagi anggota IGI seluruh sekota Kendari dan juga seluruh Indonesia. Tentunya kami sebagai instansi pembina tentunya sangat menyambut baik kegiatan hari ini atau kegiatan IGI Kota Kendari pada hari ini, dan kami secara ikhlas memberi ruang kepada IGI Kota Kendari untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru yang ada di Kota Kendari. Tentu saja kami juga mengharap kepada semua, utamanya IGI Kota Kendari, dan sinergi dengan teman-teman komunitas-komunitas guru lainnya yang ada di Kota Kendari, sehingga nanti terjalin harmonisasi dalam rangka peningkatan kompetensi, peningkatan skill teman-teman guru di Kota Kendari dan terkhusus juga secara umum. Tentu saja sebagai kepala dinas saya mendukung dengan sepenuhnya kegiatan-kegiatan IGI Kota Kendari yang dilaksanakan pada hari ini maupun di kesempatan lain.
salam hormat juga kami sampaikan kepada seluruh peserta pada hari ini yang membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa bersua dalam suasana dan kegiatan yang lain. Tentu saja pemerintah seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, kita tidak banyak terlalu berharap kepada pemerintah terkait dengan peningkatan kompetensi, tapi minimal kita memberi teman-teman kita, guru-guru yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan juga Indonesia. Salam IGI. Semoga ke depan semakin maju dan menjadi organisasi penggerak guru-guru yang ada di Bapak Ibu, para peserta webinar pada kesempatan hari ini. Ya, mungkin hari ini audio saya tidak terlalu bagus karena saya berada di laut ini, berada di tengah laut dalam rangkaian acara. Ini kita lihat ini seputaran ikan. Jadi audio kurang bagus, tapi saya berharap dan saya mengharap kepada seluruh peserta atau seluruh pengurus IGI Kota Kendari dapat tetap sinergi dengan Bikmudora Kota Kendari dan juga komunitas-komunitas yang lain. Nah, kebetulan saya adalah Ketua PGRI Kota Kendari. Tapi saya juga memisahkan bahwa saya Ketua PGRI, tapi saya pisahkan sebagai hari ini sebagai saya wajib hadir memberikan motivasi kepada seluruh teman-teman untuk pengurus IGI Kota Kendari, Kota Kendari. Demikian yang kami sampaikan, semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan kepada IGI pengurus IGI Kota Kendari. Terima kasih Pak Kadis. Kepada Ketua IGI, Ketua Umum IGI Pak Dr. Amri Rahim, Porda IGI Sulawesi Tenggara Pak siapa ya, lupa saya. Pak Jasmin. Dan juga Ketua IGI Kota Kendari. Selalu lupa. Oleh Pak Jasmin. Iya Pak. Selamat jumpa Pak Jasmin. Jadi saya silakan. Kota Kendari memberi ruang kepada teman-teman IGI untuk terima kasih Pak Kadis. Semoga sinerginya berlangsung dengan baik. Amin, amin. Amin. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis mohon izin. Pak Kadis mohon izin menginformasikan Kota Kendari itu dalam IGI tahun 2020 itu kan terpilih sebagai salah satu organisasi yang terpilih dalam program organisasi penggerak. Dan Kota Kendari itu nanti realisasinya nanti 2021, informasi awal, nanti juga teman-teman akan ke kantor, tapi mungkin ini informasi awal. Kota Kendari merupakan salah satu daerah sasaran dari program organisasi penggerak bersama-sama dengan Konawe Selatan. Kebetulan IGI itu dapat kategori gajah 22 gitu. Jadi tidak semua provinsi itu sebagai daerah sasaran. Kita Sulawesi Tenggara dapat 2 daerah. Jadi kategori gajah itu ada 40M. Kita insya Allah Kota Kendari akan kebagian entah berapa besarnya dari dana itu untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru. Begitu informasi sementara Pak Kadis. Nanti untuk lebih detailnya sebelum kegiatan itu akan ada nanti MOU IGI dengan Dinas Pendidikan Kota Kendari. Begitu Pak Kadis. Terima kasih. Oke, selamat. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis kehadirannya. Sudah merepotkan. Baik. Mohon izin saya lip dari kegiatan ini, Pak. Terima kasih Pak Kadis, silakan. Silakan dibuka. Iya. Lupa buka ya? Dibuka dulu mungkin. Tadi lupa dibuka tadi. Buka. Itu palunya sudah keluar Pak Kadis? Iya. Masih ada. Pak Kadis mohon pernyataan pembukaannya. Buka. Mohon kesediaannya membuka, Pak. Di tengah laut jadi tidak bisa dia buka.
Masih ada kalau beliau. Beliau masih ada, Pak. Tidak ada palu di tengah laut. Tepuk tangan saja. Pakai jangkar, Pak. Siap. Ya, bagaimana Pak? Pak Kadis? Ada ombak. Beliau masih ada di situ. Masih di room ya? Ya, sudah open ya. Oh, sudah keluar. Anggap saja teman-teman. Bisa mungkin di ini aja sama Pak Ketua Wilayah, Bapak Jasmin Suryadi. Iya, Pak Jasmin mungkin bisa mewakili beliau. Silakan Pak, karena beliau tadi kurang bagus jaringan sehingga belum sempat membuka. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih untuk kali keduanya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, walaupun tidak ada pelimpahan, ya. Acara kegiatan ini insya Allah tidak akan mengurangi apapun itu semangat kita. Tadi kita sudah dapat support yang luar biasa, support maksimal dari Ketua Umum, dari Kepala Dinas. Ini menjadi unik, jadi saya bisa bilang ini teladan karena beliau juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kendari. Mudah-mudahan harmonisasi betul-betul kita bisa ciptakan, kita bisa berkolaborasi kerjasama untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diklat daring penulisan PTK dan kegiatan menulis PTK dan mendaftarkan ke jurnal secara resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, sekaligus telah membuka secara resmi kegiatan pelatihan daring guru di masa pandemi yang diwakili oleh Bapak Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Dengan dibukanya kegiatan pelatihan daring guru di masa pandemi, maka berakhir pula kegiatan pembukaan kegiatan pelatihan ini dan akan dilanjutkan ke kegiatan orientasi. Jadi atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak tamu undangan, Bapak Ibu narasumber dan semua partisipan peserta yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak peserta tidak bergeser dari karena kegiatan orientasi. Sebenarnya saya ingatkan sebagai salah satu kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini yang nantinya Bapak Ibu kantong tugas untuk memenuhi syarat menerima sertifikat dan telah mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator untuk kegiatan Pak Muhammad Syahrani. Selamat siang Pak Muhammad Syahrani, masih monitor. Terima kasih. Untuk selanjutnya kegiatan ke depan akan dipandu oleh Bapak. Silakan Ibu, mau ditanyakan apa? Di hadir itu di bagian bawah kita harus pilih kelompok sekian. Itu tahu gimana ya? Makasih. Ya, Bapak terkait dengan link presensi ya, form presensi sudah kami share di room chat. Bapak Ibu silakan mengisi. Ada konten pertanyaan yang diminta itu adalah kelompok. Nah, Bapak Ibu yang dimasukkan ke dalam kelompok untuk memudahkan kami melakukan pemantauan terhadap tugas-tugas Bapak Ibu, maka kami mohon kesediaannya untuk mengisi
permintaan kelompok